Tim nasional Indonesia U23 menciptakan sejarah dengan menundukkan Korea Selatan yang sekaligus mengamankan tiket semifinal setelah menang adu penalti 11-10 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 tahun 2024, Jumat dini hari. Pemenang pertandingan harus ditentukan dengan adu penalti setelah kedua tim imbang 2-2 selama 120 menit bertanding. Pada pertandingan yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, gawang Indonesia sempat kemasukan pada menit ke-8, tetapi setelah tinjauan VAR, gol itu tidak disahkan oleh wasit karena pemain Korsel sudah berada dalam posisi offside. Indonesia yang bermain tanpa rasa takut menghadapi nama besar Korsel memecah kebuntuan pada menit ke-15. Rafael Struijk melepaskan sepakan cantik dari luar kotak penalti yang bersarang ke sudut gawang Korsel tanpa bisa dihadang kiper Baek Jong-bum. Keunggulan 1 gol membuat Indonesia semakin percaya diri. Marcelino membuat peluang bagus setelah bekerja sama dengan Wita Sulaiman, namun sepakan Marcelino melambung di atas mistar gawang Korsel. Korsel kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-45 ketika sundulan pemain Korsel mengenai Komang Teguh untuk masuk gawang Hernando Ari. Struijk memulihkan keunggulan Indonesia menjelang babak pertama usai, ketika menerima umpan panjang dari Ivar Jenner. Dia mengontrol bola dan mengecoh bek lawan untuk kemudian menaklukkan kiper Baek dengan sepakan kaki kiri. Babak pertama pun ditutup dengan skor 2-1 untuk Indonesia. Pada awal babak kedua, Indonesia memiliki 3 peluang bagus. Namun 2 tembakan Struijk dan 1 tembakan Pratama Arhan belum menemui sasaran. Marcelino kemudian mendapat peluang bagus ketika menggiring bola di sisi kiri, sebelum melepaskan tembakan yang hanya mengenai jaring samping gawang Korsel. Tidak lama kemudian, pelatih Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain pertama dengan menarik Rio Fahmi dan menggantikannya dengan Fajar Faturrahman. Pada menit ke-68, Lee Yang-jun melakukan pelanggaran keras terhadap Hubner. Wasit kemudian melakukan tinjauan VAR, dan dari tinjauan itu memberikan kartu merah kepada Yang-jun. Korsel pun terpaksa meneruskan permainan dengan 10 pemain. Bermain dengan 10 pemain, Korsel justru menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dari satu serangan balik, bola diterima dengan baik oleh pemain pengganti Jong Sang-bin, yang kemudian diakhiri dengan sepakan yang menaklukkan kiper Hernando. Menjelang waktu normal usai, wasit memberikan tambahan waktu selama 10 menit. Korsel beberapa kali menekan, tetapi kehilangan pelatih Wang Sun-hong yang diusir dari area teknis oleh wasit. Waktu normal pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada 2 kali 15 menit babak tambahan, pelatih Shin Tae-yong memasukkan Jim Kelly-Schroyer dan Arhan Fikri untuk menggantikan Ivar Jenner dan Fajar Faturrahman. Indonesia sempat mendapat peluang bagus saat tembakan Witan melayang di atas gawang Korsel. Pergantian pemain kembali dilakukan timnas Indonesia, dengan menarik keluar Witan dan memasukkan Ramadan Sananta. Indonesia membuat beberapa peluang bagus lain, tetapi baik tembakan Schroyer, Nathan, maupun 2 kali sundulan Sananta gagal mengenai sasaran. Pertandingan pun harus dilanjutkan dengan adu penalti. Dan akhirnya Hernando Ari menjadi pahlawan Indonesia saat menggagalkan sepakan Lee Kang-hee pada adu penalti, sebelum Pratama Arhan memastikan langkah Indonesia ke semifinal ketika sepakannya menembus gawang Korsel.